Namanya Faiz Nurhadi, 24 tahun, anak bungsu dari keluarga petani di Desa Karang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak kecil ia terbiasa hidup sederhana. Bangun subuh, membantu ibunya memasak nasi jagung, lalu ke ladang menemani ayahnya memanen singkong atau merawat kambing. Namun di balik kesederhanaan itu, Faiz menyimpan satu mimpi besar, mengangkat derajat keluarganya dan membangun rumah layak untuk orang tua. Setelah beberapa kali gagal mendapat pekerjaan di kota, Faiz tergiur iklan penyalur kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan fasilitas lengkap. Seorang agen bernama Pak Yusuf datang ke desanya, menawarkan peluang kerja di peternakan sapi di Berkshire, Australia. Gajinya bisa sampai belasan juta per bulan. Kerja bersih, makan ditanggung, kata Pak Yusuf meyakinkan. Faiz pun terpikat, meminjam uang tetangga, dan menggadaikan motor peninggalan kakaknya untuk membayar biaya administrasi puluhan juta. 2 minggu kemudian, Faiz berangkat ke Jakarta, dengan janji tiket dan visa kerja akan diberikan di bandara. Namun begitu tiba, yang diserahkan justru tiket tujuan Perth, bukan sesuai perjanjian dengan visa turis. Nanti ada yang jemput di sana, ujar Pak Yusuf singkat, lalu langsung menghilang. Setibanya di Perth, tidak ada penjemput, ponsel Pak Yusuf tidak bisa dihubungi. Faiz mondar-mandir di bandara, hanya ditemani tas ransel kecil berisi beberapa baju, 2 bungkus mie instan, dan uang saku seadanya dalam rupiah. Ia bahkan tak tahu cara menukar uang atau berbicara bahasa Inggris. Dalam kebingungan, Faiz keluar bandara dan menuju pusat kota. Di tengah teriknya matahari dan jalanan asing, ia sadar telah ditipu. Tiada kerja, tiada penjemput, tiada harapan. 2 hari tidur di taman kota dan makan roti sisa minimarket, Faiz hampir putus asa. Namun ia tetap berjalan tanpa tujuan di sepanjang tepi pantai Cottesloe. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seorang perempuan bule, berambut pirang duduk melukis langit senja. Faiz melangkah tertatih, matanya sayu, bibir kering. Perempuan itu menatap dengan khawatir. "Are you okay?" tanyanya pelan. Faiz hanya mengangguk dan tersenyum kaku, lalu tubuhnya ambruk tepat di hadapannya. Tak sadarkan diri, perempuan bule yang bernama Sarah, 27 tahun, seniman lokal kelahiran Perth, panik. Ia menaruh kuas dan kanvas, memeriksa denyut nadi dan napas Faiz. "Oh God, hang on," bisiknya sambil menelepon ambulans. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Faiz mulai siuman meski masih lemah. Ia tak mengerti percakapan medis, hanya menangkap kata dehydrated, malnourished tourist. Matanya sempat tertuju pada Sarah yang duduk di samping tandu, menenangkan dirinya dengan senyum lembut. Setelah diperiksa dan dinyatakan tak perlu rawat inap, Sarah memutuskan membawa Faiz ke rumahnya, sebuah rumah kecil di tepi pantai tempat ia tinggal sendiri, bekerja paruh waktu di galeri, dan mengajar seni untuk anak-anak. Hari-hari awal di rumah Sarah, Faiz canggung. Ia nyaris tak bicara, hanya menyampaikan beberapa kata bahasa Inggris seadanya. Namun Sarah sangat sabar, memberinya makanan hangat, pakaian bersih, bahkan kamus kecil agar mereka bisa saling memahami. Suatu malam di teras, Sarah bertanya lembut, "Where are you from, Banyuwangi, Indonesia?" Faiz mengangguk. "I'm here for holiday?" Sarah menebak, tapi Faiz hanya menggeleng. Berkat bantuan Google Translate, barulah ia mampu menjelaskan sedikit demi sedikit bahwa ia tertipu agen kerja, datang untuk mencari masa depan, tapi malah terdampar sendirian. Sarah mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "You're very brave," katanya. Faiz membalas dengan senyum tipis. Mulai saat itu, Sarah mengenalkan Faiz pada rutinitas barunya. Mengajaknya belanja ke pasar lokal, ke galeri tempatnya bekerja, bahkan memberi tugas ringan di rumah. Menyapu halaman, mengecat pagar, memperbaiki saluran air bocor sebagai bentuk terima kasih. Tanpa disadari, hari-hari itu menumbuhkan keakraban hangat di antara mereka, namun hidup tak semudah itu. Suatu siang saat Faiz membersihkan halaman, seorang tetangga tua Australia bernama Mr. Thompson mendekat dengan curiga. "Who is this guy? He's not supposed to be here." Sarah mencoba menjelaskan,
Tapi Mr. Thompson tetap tak ramah. He could be illegal. You better be careful. Faiz tak mengerti secara detail, tapi ia tahu keberadaannya mulai jadi masalah, dan kedekatannya dengan Sarah bisa menyulitkan. Beberapa tetangga kemudian memandang mereka dengan sinis setiap kali berjalan bersama ke pasar. Sarah mencoba tetap tenang menjaga suasana tetap normal di rumah, meski beban pikirannya semakin berat. Faiz pun merasakan tekanan itu. Bahasa menjadi tembok antara dirinya dan dunia luar. Di mata orang asing, ia hanyalah pria gelap misterius yang muncul entah dari mana. Meski demikian, justru dalam keheningan itu benih-benih cinta tumbuh. Sarah tak pernah menganggap Faiz beban. Ia justru kagum pada kerja keras dan sikap hormatnya. Setiap pagi, Faiz bangun lebih awal, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan memperbaiki pagar belakang yang rusak. Sarah melihat itu sebagai bentuk penghargaan, dan dari situ hatinya mulai goyah. Suatu sore ketika matahari condong ke barat, mereka duduk di halaman belakang meminum teh. Sarah mengajari Faiz kosakata Inggris sederhana. "This is a cup," katanya sambil mengangkat cangkir. "Cup?" Faiz menirukan. "Good." Mereka tertawa kecil saat Faiz salah menyebut life menjadi lips. Meski sederhana, momen itu menjadi titik awal keintiman. Mata mereka bertemu lebih lama, sentuhan kecil terasa berarti. Kebahagiaan itu terganggu saat Sarah menerima surat dari imigrasi. Pemberitahuan inspeksi rutin terhadap warga yang dilaporkan menampung pendatang ilegal. Malam itu Sarah berkata pelan, "You might be in trouble. They could send you back." Faiz menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Saya tidak ingin pulang." Dengan malu. Sarah terdiam, lalu menyentuh tangan Faiz lembut. Genggaman penuh makna. 2 hari sebelum inspeksi, Sarah mendapat telepon mendesak dari Mr. Thompson. Ia melaporkan keberadaan Faiz ke kantor imigrasi, dan petugas akan datang besok pagi. Sarah panik lalu pulang menemui Faiz yang sedang mengecat pagar. "Listen, you must leave tonight," katanya terbata. "Leave? Kemana?" tanya Faiz. "Anywhere. You can't be here tomorrow. Please trust me." Faiz hanya menatap Sarah yang tampak ketakutan. Dengan mata berkaca-kaca, ia merogoh ransel, mengemas jaket tipis dan uang saku seadanya. Di depan pintu, Sarah memeluknya erat. "Don't disappear, I'll find you." Faiz mengangguk menahan air mata. Ia tahu ia harus bertahan untuk mimpinya, keluarganya, dan kini untuk Sarah. Malam itu, Faiz berjalan menyusuri Perth tanpa arah pasti. Tidur di halte bus beralaskan jaket tipis menahan dingin dan kerinduan. Tanpa dokumen, tanpa pekerjaan, hidupnya kembali di titik nadir. Esoknya, ia mencari kerja kasar di dermaga. Setelah beberapa kali ditolak, pemilik bengkel nelayan keturunan Vietnam, Mr. Tran, memberinya kesempatan. "You clean, you live, no talk too much." Faiz mengangguk, mengerjakan apa saja, mencuci perahu, mengangkat drum solar, memperbaiki jaring. Dibayar tunai cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit di atas warung India tanpa banyak tanya. Sementara itu Sarah gelisah. Ia mencari kabar lewat komunitas seni, teman galeri, bahkan tanya di pasar lokal, tapi nihil. Ia takut membuka terlalu banyak informasi. Hingga suatu sore, melalui jaringan migran lokal, Sarah mendengar ada pria Asia bekerja di dermaga. Tanpa menunggu, ia datang ke sana, dan dari jauh melihat Faiz tengah mendorong drum minyak. Faiz terpana mendengar suara Sarah memanggil. Saat Sarah memeluknya di hadapan para pekerja, ia tahu tak lagi sendiri, namun kebersamaan itu singkat. Sarah tak bisa membawa Faiz pulang. Ada satu jalan. "Kamu bisa daftar suaka," kata Sarah. "Katakan kalau kamu korban penipuan dan tak bisa pulang karena trauma, malu, atau ancaman di kampung." Faiz terdiam, memahami risiko, proses panjang, pengawasan ketat. Tapi tatapan Sarah penuh cinta meyakinkannya. "Saya siap," katanya lirih. Mereka ke kantor imigrasi di kota terdekat. Sarah hadir sebagai penjamin moral, menjelaskan Faiz korban penipuan agen TKI ilegal. Petugas mencatat dan memberi Faiz status asylum seeker. Tidak langsung ditahan, tapi harus lapor rutin. Statusnya rentan, sekali gagal,
ia bisa dideportasi dalam 48 jam. Hari-hari pertama penuh ketegangan. Faiz tinggal di penampungan sementara, tak bisa bersama Sarah. Sarah tak pernah absen. Datang membawakan makanan, pakaian bersih, dan buku belajar bahasa Inggris. "Kalau mau tetap di sini," ujar Sarah sambil menyerahkan dokumen, "kamu harus siap hadapi semua. Kita harus buktikan kamu pantas diberi kesempatan." Faiz mengangguk. "Saya ingin tinggal bukan karena takut pulang, tapi karena ingin bersama kamu." Mata Sarah berkaca-kaca, cinta mereka semakin nyata. Tantangan terbesar tiba saat wawancara lanjutan dengan petugas senior Mr. Keating yang menuduh Faiz berpura-pura demi mendapatkan izin tinggal. "You stay because you love this woman or because you want a passport?" tanya Keating sinis. Faiz, kini sudah bisa berbahasa Inggris sedikit, menjawab tegas, "Saya tidak ingin paspor, I want life with her." Keating mencatat dingin, "We'll see." Seminggu kemudian, keputusan keluar. Permohonan ditolak. Faiz diberi waktu 7 hari untuk banding atau angkat kaki. Sarah terpukul, tapi tak menyerah. Ia menyewa pengacara migrasi berpengalaman untuk mengajukan banding dengan bukti dokumen dan pernyataan tertulis. Di tengah tekanan itu, Faiz sempat ingin menyerah. "Mungkin saya harus pulang," katanya. Tetapi Sarah menatapnya penuh air mata. "Kalau kamu pergi, bukan hanya kamu yang hilang, arahku juga." Hari-hari berikutnya berlalu menegangkan. Hingga suatu pagi, surat dari imigrasi datang. Banding diterima. Faiz diperbolehkan tinggal sementara dengan visa kemanusiaan. Air mata Sarah tumpah bahagia, Faiz tertegun. Meski statusnya masih sementara, ia kini bisa bekerja legal. Dengan rekomendasi pengacara, Faiz mulai bekerja sebagai asisten dapur di restoran imigran Thailand di kota sebelah. Sarah yang kembali cerah, melukis dan mengajar seni, namun selalu menyempatkan diri bersama Faiz. Suatu malam di balkon kecil yang menghadap laut, Faiz mengeluarkan kotak berisi cincin perak sederhana. "Saya serius, maukah kamu menikah denganku?" Sarah terkejut lalu menangis bahagia. "Yes, I do." Pernikahan mereka digelar sederhana di taman gereja, disaksikan sahabat, rekan kerja, dan komunitas imigran yang pernah merasakan getir hidup tanpa kepastian. Setahun berlalu, Faiz bekerja tetap di restoran sambil kursus bahasa Inggris 2 malam seminggu. Sarah menggelar pameran seni bertema perjalanan. Transformasi dari kesepian menjadi cinta, dari luka menjadi harapan. Lukisan favoritnya, sosok pria berjalan di pantai dengan ransel menatap cakrawala. Judulnya Takdir Berpihak. Mereka masih menghadapi proses permanen residensi yang panjang, tapi kini tak lagi berjalan sendiri. Komunitas sekitar mendukung, bahkan membuat blog tentang kisah cinta lintas negara mereka. Suatu sore, Faiz duduk di teras sambil menyeruput teh memandangi laut yang dulu menyambutnya dalam pelarian. Kini terasa seperti rumah. Di dalam rumah, Sarah bermain gitar kecil, menyanyikan lagu Indonesia yang ia pelajari demi Faiz. Mereka mungkin tak punya rumah besar, tapi penuh tawa, kompromi, dan cinta. Dari seorang pemuda desa Banyuwangi yang tertipu, terdampar di negeri asing, Faiz menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar visa. Sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta tanpa syarat. Kini di negeri orang, cinta mereka bukan hanya selamat, tapi tumbuh dan mengakar kuat.